Halo Sobat Badur, kembali lagi dengan saya Frida Amrita. Hari ini saya ingin membahas suatu ramalan-ramalan yang terjadi dan ramalan-ramalan yang disampaikan oleh para pakar spiritualis di dunia maupun secara di Nusantara itu sendiri. Oke, sebelum itu, sekarang ini kita berada di fase permulaan awal baru secara perhitungan numerologi dan perhitungan secara sincia. Kita ini berada di tahun kuda api. Nah, semua awal baru ini memang semuanya terasa berat awal mulanya sebelum ini semua terjadi, tetapi dengan hadirnya tahun kuda api ini membawa perubahan baru bagi banyak orang. Tidak hanya 1-2 orang, tetapi banyak orang. Kepada mereka yang stagnan sebelumnya, baik mengenai pekerjaan, baik mengenai finansial, asmara, semuanya yang kayaknya terasa berat sekali di tahun 2025, itu sebetulnya adalah pelajaran yang sangat dalam sekali untuk kita. Bagaimana maksudnya? Pada di tahun ular kemarin, kita mengalami banyak goncangan, baik secara alam, baik secara finansial, baik secara hubungan, baik secara kerjaan, semuanya, semua aspek. Karena kita ini bagian daripada universe itu sendiri, alam semesta itu sendiri. Nah, bagaimana sih mengenai ramalan-ramalan untuk kedepannya ini bagi kita semua? Mari kita cek dengan tarot. Nah, sebelumnya di tahun ular itu banyak kok kita bisa mengambil suatu hikmah, suatu pembelajaran bahwa segala sesuatunya yang tampak indah, tampak menjanjikan, pasti, itu belum tentu pasti. Dalam artian apa yang tampak indah belum tentu itu benar adanya. Ada pepatah mengatakan what will be. Nah, sekarang kita cek dengan tarot card ya. Apa sih ramalan di tahun 2026 ke depannya? Oke. Saya melihat secara general ramalan ini untuk semua orang dan tidak diperuntukkan untuk satu orang saja, tetapi ini untuk banyak orang karena ini banyak energi
Yang saya baca di sini untuk tahun 2026 ke depan ini, banyak orang yang merasa bimbang, ragu untuk menjalankan sesuatu yang mereka ingin jalankan karena taunya mereka akan stagnan lagi, mereka akan hanya mengalami euforia doang gitu. Tapi di sini ada faktor mengenai finansial, terutama finansial untuk kebanyakan orang yang dimana mereka ingin mencapai kebebasan finansial, tetapi itu sepertinya belum cukup untuk sebagian orang itu sendiri. Kenapa? Karena mereka memiliki tantangan, challenge yang ada di dalam hidup mereka, entah keluarganya, entah dari kerjaan atau rekan kerja atau mungkin bosnya. Nah, di sini mereka perlu berhati-hati karena permulaan awal baru ini sangat berat sekali. Ini Ten of Wands, dimana harus dilakukan sangat hati-hati dan teliti agar tidak kejadian seperti tahun sebelumnya. Terutama bagi mereka yang merasa tidak adil di dalam hidupnya di tahun sebelum-sebelumnya, mereka akan mendapatkan keadilan dari alam semesta itu sendiri, baik diri mereka maupun orang lain. Apa sih? Kalau di sini yang saya baca, keadilan dalam suatu perasaan, keadilan suatu kebohongan-kebohongan yang ditutupi akan terbuka pada akhirnya. Yang dibuka oleh siapa? Oleh waktu dan alam semesta itu sendiri. Namun selain daripada itu Sobat Badudu, saya ingin mengatakan semua ini adalah perjalanan waktu itu sendiri. Kita harus cukup bersabar dalam menjalani dan mengalami proses itu sendiri. Nah, terlepas daripada itu semua, selain daripada kita harus berhati-hati dan bersabar untuk menuai hasil yang kita inginkan, itu tentunya perlu kesabaran yang luar biasa. Nah, selain daripada itu, yang ingin saya katakan, ada masanya ketika seseorang ingin mencapai sesuatu yang begitu cepat, tetapi tidak bertahan begitu lama. Seperti apa? Misalnya, dia melakukan sesuatu dengan jalan pintas. Misalnya, dia membayar seseorang agar bisa masuk ke suatu perusahaan atau kuliah atau apapun itu, dengan membayar orang dan mengambil suatu tindakan mungkin tidak sepatutnya, tetapi sah-sah saja dalam ranah spiritual itu sendiri. Nah, ini mereka yang ingin melakukan akses cepat, mereka akan down-nya juga begitu cepat. Namun, bila mana mereka berhati-hati dalam melakukan tindakan cepat itu, dan mereka mengkalkulasi semua kemungkinan yang terjadi, mereka bisa melewati apapun yang dikatakan oleh banyak orang adalah bisa melewati itu semua tanpa adanya jebakan Batman ya, kalau kebanyakan orang saat ini mereka katakan.
di sini memang secara dunia merasa tidak aman dengan kejadian yang terjadi, karena banyak tuh ramalan sebelumnya mengatakan nggak adanya terjadi perang dunia ketiga, tidak adanya terjadi perang dunia ini itu segala macam. Pada kenyataannya, apabila kalian menyadari itu semua, itu sudah terjadi. Dimana, apakah kalian ingat pada tahun 2020, di mana masa pandemi, kita begitu dikurungnya dengan penuh ketakutan. Ketahuilah, itu sangat strategi orang-orang yang memiliki kuasa dalam artian dalam baik uang, koneksi, apapun. Kenapa mereka ingin seperti mengkontrol orang-orang tersebut? Karena mereka tahu bahwa orang-orang ini tahu bahwa kita bisa dibodohi, tapi apabila setidaknya sedikit orang saja menyadari bahwa ada yang tidak benar di kehidupan kita, seperti pandemi. Pada saat pandemi itu terjadi, COVID-19 terjadi, itu adalah perang biologi technology war, yang dimana mereka menggunakan metode itu untuk menyebarkan virus. Itu kan salah satunya. Nah, apalagi yang terjadi saat ini, beberapa waktu ini adalah perang yang ada di luar negeri. Nah, menariknya mengenai perang di luar negeri ini, mengenai tentang kekuasaan yang tiada habis-habisnya ini mereka kuasai suatu tempat, suatu negara, suatu suatu akses, agar mereka bisa mendapati itu tanpa ragu. Mereka bisa melakukan apa aja untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Inilah contohnya orang yang memiliki kuasa tetapi penuh dengan keegoan diri, penuh kelicikan yang ada, penuh kekuasaan di dalam hidup mereka atas hidup orang lain. Yang jelas pasti di sini kita harus eling lan waspada. Kenapa sih kita harus eling lan waspada? Karena hari demi hari semakin hari akan banyak bermunculan berita-berita mengatakan bahwa yang dimana adanya ramalan ketahanan pangan, tidak adanya listrik, internet down, terus apalagi perang dunia, itu sebenarnya sudah tanda itu nyata dalam artian bagaimana kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Kita tidak akan pernah tahu berapa detik kemudian sebelum itu terjadi. Kenapa? Sebab kita tidak akan pernah bisa memprediksi apa dalam berapa waktu ke depan. Karena persekian 5 detik saja
itu segala sesuatu yang bisa berubah begitu cepat dan instan. Nah, perang dunia yang terjadi saat ini serta ramalan akan di listrik sedunia segala macam, itu kemungkinan saja bisa terjadi, tetapi saya tidak tahu ini akan terjadi kapan. Namun yang bisa saya rasakan dari tarikan energi secara general, tidak dalam waktu dekat ini, tetapi itu semua serba mendadak, tanpa tendeng aling-aling sedikit pun, tanpa adanya pemberitahuan kepada kita semua. Gitu. Nah, terus untuk perang dunia itu akan terjadi di luar negeri. Apabila di dalam negeri bukan hanya ya, lebih tepatnya itu konflik yang seperti biasanya mengenai kejadian setiap individu yang ada di Nusantara ini, entah tentang keuangan, entah tentang suatu perselingkuhan atau apapun, atau pemerintahan yang kondisinya semakin tidak baik-baik saja. Nah, itu yang perlu saya katakan. Sejatinya apa sih yang kita perlukan saat ini? Keseimbangan dalam hidup kita, dari apa yang kita terima, dari apa yang kita punya, salurkanlah kepada pemiliknya yang berhak. Karena orang-orang yang memiliki uang banyak, mereka adalah wadah bagi orang lain. Mereka adalah wadah untuk sekian banyak orang yang harus mereka salurkan, bukan untuk diri sendiri saja. Itu yang saya pelajari selama beberapa tahun ini, bahwa orang yang kaya memiliki masalahnya sendiri, apalagi orang yang tidak berkecukupan juga punya masalahnya sendiri, tetapi sama-sama memiliki beban hidup yang tentu jelas jauh berbeda. Tetapi orang yang memiliki uang banyak justru hidupnya penuh dengan masalah, harus banyak sekali mereka mengeluarkan uang berjuta-juta, bermiliaran, yang kita tidak akan pernah tahu. Di sini juga, di tahun kuda, kita harus bersikap jujur dengan diri kita sendiri. Sudah puaskah saya? Sudah cukupkah saya? Apa yang harus saya lakukan dengan uang segini banyak? Salurkan kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Siapapun sekitar kita yang membutuhkan, tidak hanya keluarga saja yang susah, tetapi orang lain daripada keluarga kita kan juga membutuhkan ya. We will never know tentang itu semua, gitu kan. Nah, masa di tahun kuda ini adalah masa yang penuh banyak tantangan untuk kita semua, termasuk saya, termasuk keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di dunia ini. Semua adanya percepatan di tahun kuda ini, karena di tahun kuda ini akan membuka segala sesuatunya, peluang, rahasia-rahasia yang biasanya selalu disimpan baik-baik, rahasia apa yang kita tidak pernah tahu, akhirnya lama-lama akan segera terbongkar juga. Nah,
salah satunya mengenai cuaca udara yang terus-terusan, yang suka hujan, terus terkadang panas gitu. Nggak cuma hanya di Nusantara itu sendiri, tetapi di luar negeri pun yang saya dapati infonya, mereka dinginnya yang begitu luar biasa, yang biasanya udah mau menuju musim panas ya, itu biasanya udah nggak begitu dingin. Sampai detik ini masih dingin. Berarti adanya intrik dalam pengendalian cuaca, entah menggunakan mesin apa, orang-orang yang memiliki pengaruh di dalam hidup kita. Pengaruh itu ya bukan hanya orang tua kita, tetapi orang yang di belakang sekali, yang mengkontrol kita di dalam hidup kita, baik secara perputaran keuangan, semuanya. Itu salah satu. Bukan hanya sekedar ini memang alami seperti ini, no. Kalau kalian pahami, ini sudah terjadi dari tahun 2025, mungkin mulai dari bulan Maret, Februari Maret lah ya, sekitaran segitu. Ini berarti hampir nyaris setahun mungkin. Karena sayang sekali waktu itu kondisinya di Bali itu hujan terus menerus yang tiada henti. Terus silih berganti di Jakarta, dimana ternyata terus sampai sekarang terus. Inilah dimana walaupun mereka memiliki kuasa, memiliki kontrol, tetapi inilah yang harus mereka sadari, bahwa tidak selalu orang yang memiliki kuasa itu enak. Mereka harus menyadarinya bahwa apa yang mereka ngobrol ini tidak selamanya akan long lasting, tidak akan selamanya panjang apa yang mereka mau. Untuk beberapa tahun itu bertahan apa yang mereka kontrol, mereka kendalikan. Tapi apabila semesta dan Tuhan sudah berkehendak, ataupun leluhur sudah berkehendak bahwa ini harus di stop, pasti ada berbagai macam cara Tuhan akan membuat ini stop, sampai kita menyadarinya dengan berkesadaran tinggi. Seperti itu, Sobat Badur. Nah, bagi kalian yang merasa was-was dengan perjalanan untuk ke luar negeri, mungkin kalian ada berencana ke Eropa, bukan saya menakut-nakuti ya. Diharapkan waspada ketika kalian beraktivitas, karena kita tak akan pernah tahu perang ini akan terjadi sampai kapan. Karena yang perang ini tidak hanya di satu negara saja nantinya, akan terjadi di banyak negara. Di negara mana? Oke. Jadi begini, waktu di tahun 2022 atau 2023, saya pernah bermimpi berhadap-hadapan dengan seseorang yang saya kenal, dan beliau memegang peta dunia. Peta dunianya itu unik, sangat tua sekali. Sampai beliau itu menunjukkan mapnya itu pada saya dengan memutarkan tangannya dari
entah dari bagian Eropa atau Amerika, saya tidak tahu. Nah, beliau memutar-mutarnya seperti ini, gini. Nah, memutarnya itu seperti adanya suatu kejadian yang akan terjadi hingga pada akhirnya menuju ke titik Indonesia. Apa sih yang dimaksud beliau pada saat itu? Jujur, saat itu saya tidak memahaminya. Saya pikir hanya kejadian alam yang kemungkinan luar biasa hebatnya kita semua akan mengalami. Entah cuaca ekstrim yang terus-terusan tiada henti. Tetapi ternyata lebih daripada sekedar itu. Lebih daripada sekedar cuaca ekstrim saja, tetapi akan banyak kejadian demi kejadian yang akan terjadi kepada seseorang atau kepada banyak orang yang akan mengalaminya. Entah masalah inflasi, keuangan, entah masalah kehidupannya yang merasa tidak aman, tidak tentram. Mungkin itu berkaitannya dengan transisi ini ya, yang terjadi antara negara Iran dan Palestina, seperti itu. Jadi, Sobat Badur, kita harus wajib bersyukur sebagai orang Nusantara. Kita tinggal di Nusantara karena kita sangat dilindungi sekali oleh leluhur. Saya tidak bermaksud untuk membawa dengan kalimat leluhur atau semesta, tetapi inilah faktanya yang saya alami sendiri, bahwa leluhur dan semesta itu sangat melindungi Nusantara ini, dan kita dijauhkan dari masa-masa sulit itu, karena kasihan mereka yang tinggal di luar negeri tidak bisa ke Indonesia, ke Nusantara ini gitu, karena berbagai macam faktor gitu. Dan pesan saya untuk kita semua, berhati-hati dan eling waspada. Segala sesuatunya bisa berubah dalam persekian detik ke depan. Terima kasih. Salam Rahayu.